Di tengah duka pasca bencana di Sumatera, kisah inspiratif datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sekelompok guru SLB turun tangan membersihkan lumpur sisa banjir bandang di rumah salah seorang murid yang terdampak bencana. Beginilah aksi guru-guru SLB Aslam Kids di Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan peralatan seadanya, mereka membersihkan lumpur setebal hampir 1 meter di rumah salah seorang murid yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Aksi ini tentu saja membutuhkan tenaga besar, namun para guru tak ragu sedikit pun. Bersama sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang, mereka bahu-membahu menghabiskan waktu berjam-jam demi membantu siswanya kembali memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Uluran tangan dari para guru ini tentu sangat berarti bagi sang murid yang tengah berjuang untuk bangkit pasca dilanda bencana. Rumah rusak, barang hilang, dan harapan seolah ikut terkubur lumpur. Namun kehadiran guru-guru yang ikhlas membantu membuat semuanya terasa lebih ringan. Ini menjadi bukti bahwa guru bukan hanya sahabat anak-anak di sekolah, tapi juga sahabat para murid di saat sulit. Dan Meliputan Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, untuk menggali lebih jauh kisah para guru yang membersihkan lumpur sisa banjir di rumah muridnya, kami sudah terhubung dengan guru SLB Aslam Kids Padang, Ibu Mei Gusrita. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ibu Mei, ini benar-benar suatu kisah atau aksi yang begitu inspiratif, Bu ya. Sebenarnya dari awal tuh apa yang mendorong para guru untuk terjun langsung untuk membantu membersihkan rumah murid yang terdampak bencana? Apakah hanya guru saja atau juga ada siswa yang dilibatkan dalam kegiatan ini, Bu? Awalnya kan kejadian banjir itu kan hari Kamis Pak, tanggal 7 November. Jadi ketika setelah banjir kami melakukan penggalangan dana kepada semua guru di sekolah SLB Aslam Kids. Dan dengan donasi bersama orang tua, jumlah donasi yang terkumpul itu kami salurkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember. Ya, hari Selasa tanggal 2 Desember kami pergi ke rumah siswa tersebut menyalurkan bantuan, memberikan bantuan berupa sembako. Setelah kami sampai di sana, kami terkejut melihat begitu tingginya lumpur yang memenuhi rumah siswa tersebut dan rumah warga sekitar. Sehingga di situ kami sangat sedih, Pak. Di mana posisi rumah siswa tersebut adalah di pinggiran sungai, di belakangnya hanya berjarak 5 meter dari sungai. Di sungai tersebut, di belakang tersebut banyak sekali kayu-kayu besar yang menghantam rumah warga di sekitar. Dan meninggalkan lumpur yang begitu tinggi sampai ke rumah-rumah warga sehingga rumah tidak bisa ditempati lagi. Setelah 1 minggu kemudian, hari Sabtu kemarin, tanggal 6 Desember 2025, kami ke sana lagi melihat kondisi rumah siswa tersebut, masih belum ada bantuan untuk membersihkannya, Pak. Sehingga tergeraklah hati kami para guru untuk membersihkannya, bergotong royong bersama-sama agar rumah tersebut bisa ditempati lagi. Tidak mungkin kan Pak, murid tersebut tinggal terus di posko, sementara keluarganya banyak dan banyak anak-anak. Dari situlah kami berinisiatif bersama teman-teman lain di sekolah untuk membersihkan rumah siswa tersebut. Bu Mei, tadi tapi di sekolah ini kami nggak punya guru laki-laki, Pak. Kami hanya perempuan, semuanya 8 orang. Dan kalau dibantu dengan siswa kami juga enggak, karena siswa kami semuanya masih kecil, masih berumur 12 tahun paling besar, Pak. Demikian, Pak. Bu Mei, tadi Ibu katakan lokasi atau titik rumah dari murid Anda ini dekat dengan sungai, Bu. Pada saat pertama kali Anda tiba di lokasi, seperti apa kondisi rumahnya, Bu? Lumpurnya seperti apa? Kemudian kami lihat juga alat-alat yang digunakan itu alat-alat
swadaya sendiri begitu ya, Bu? Dikumpulkan sendiri atau milik dari guru-guru atau seperti apa? Alat yang seadanya kami gunakan kami bawa dari rumah guru-guru dan ada yang dipinjam ke warga sekitar, Pak. Kalau untuk bantuan alat berat belum masuk ke sana, Pak, karena mungkin mendahulukan fasilitas umum atau jalan raya yang di depan. Karena lokasi murid ini masuk ke dalam, Kak, Pak, agak jauh dari jalan gitu. Butuh waktu berapa lama, Bu, sampai akhirnya bisa benar-benar membersihkan sisa lumpur dari banjir? Apakah cukup sehari kemudian dilanjutkan di hari selanjutnya sampai bersih atau seperti apa, Bu Mei? Kalau kami karena semuanya wanita, Pak, kami mulai bekerja membersihkan waktu itu pukul 7 pagi sampai jam 1 siang. Sanggup kami hanya satu ruangan dan satu kamar, Pak. Dan setelah itu hari Senin kemarin tanggal 8 Desember kemarin Baik. ada bantuan dari DLH, Pak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang membersihkan rumah tersebut. Alhamdulillah udah ada bantuan alat berat untuk mengangkut lumpur tersebut, Pak. Hmm. Bu, hanya rumah satu murid ini saja yang terdampak begitu parah, lumpurnya setinggi itu kami lihat di visual, atau ada juga rumah guru atau siswa yang lainnya, Bu? Kalau di sekitar situ cuma satu orang siswa kami, Pak. Kalau rumah guru yang terdampak lagi ada di Kelurahan Surogadang namanya, Pak. Itu rumah gurunya juga tinggal di sekitar pinggiran sungai, jarak 5 meter juga dari pinggiran sungai. Rumah guru tersebut terendam banjir sampai ke atas atap dan lumpurnya tinggal sampai ke pinggang, Pak. Lumpur yang ditinggalkan sepinggang kita, Pak, di dalam rumahnya. Tapi saat ini berarti tadi Bu katakan sudah ada bantuan alat berat begitu ya dari otoritas terkait untuk membantu proses pembersihan begitu, Bu Mei ya? Ya udah, Pak, kemarin. Bu Mei, tadi Anda katakan juga sebelum ada inisiatif untuk melakukan pembersihan salah satu rumah salah satu murid ini juga ada donasi, Bu. Donasi itu dikumpulkan dari mana saja, Bu? Dari lingkungan sekolah, kemudian maksudnya dari para orang tua murid atau wali siswa, atau dari luar juga, Ibu Mei? Baru dari sekitar lingkungan sekolah aja, Pak, orang tua dan guru-guru kita, Pak. Itu pun nggak seberapa yang terkumpul donasinya, semoga bisa membantu meringankan beban siswa tersebut, Pak. Bu Mei, terakhir Bu Mei, adakah pesan yang ingin Ibu atau pesan dari guru-guru yang lain sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk saling membantu dalam kondisi bencana yang terjadi, Bu? Iya, Pak, mungkin warga-warga sekitar karena juga berdampak semua, Pak, sekitar itu. Jadi warga sibuk membersihkan rumah masing-masing dulu, Pak. Semuanya terkena dampak banjir di sekitar area rumah siswa tersebut, Pak. Jadi pesan saya mungkin untuk kedepannya lebih menjaga kelestarian lingkungan agar tidak adanya meluap air sungai ke daerah tempat tinggal masyarakat, atau pemerintah lebih memperhatikan membuat bendungan di sekitar sungai yang lebih kuat sehingga aliran sungai tidak menerjang rumah-rumah penduduk, Pak. Baik, Ibu Mei Gusrita, Guru SLB Aslam Kids Padang, tentu saja kami mengapresiasi apa yang Anda lakukan beserta dengan Ibu Guru yang lain. Terima kasih sudah memberikan atau meluangkan waktunya di Kompas Siang hari ini. Salam sehat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.